katakanlah SDM Kota Jogja unggul menjadi kota yang maju ya. Maka syaratnya ada 4. Lingkungan, sampah ini menjadi tema penting untuk kita selesaikan bersama. Itu SDM unggul kayak apa kalau ibu-ibunya nganggur semua. Betul. Ya, dan adanya cuma ngerumpi aja itu. Itu wah berbahaya ini. Yep. Bagaimana kita bisa memperhatikan mereka yang lemah, kemudian mereka yang minoritas. Apakah pemotongan anggaran ini bisa menghambat pelayanan di Pemkot Jogja nih? 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, senang sekali saya Widya Pradipta kembali menyapa Star Lovers di program Bincang Jogja. Dan kali ini spesial sekali banget gitu ya, karena siang hari ini Widya boleh berkunjung gitu ya ke kediaman Dr. Hasto Wardoyo, Wali Kota Jogja terpilih. Karena Kota Yogyakarta saat ini sudah siap untuk menyambut nahkoda baru bersama dengan Wali Kota Jogja terpilih Dr. Hasto Wardoyo dan juga Wakil Wali Kota Yogyakarta terpilih Bapak Wawan Harmawan yang terus bersiap untuk mewujudkan Hasta Jogja Mulia, membangun Jogja melalui pendidikan SDM dan layanan kesehatan. Seperti apa ya programnya, kemudian bagaimana pula nanti keterlibatan masyarakat dalam tahapan ini, kita akan berbincang langsung dengan Dr. Hasto Wardoyo, Wali Kota Jogja terpilih. Selamat siang Dr. Hasto. Ya, selamat siang Mbak Widya dan selamat siang Star Lovers. kepada Star Lovers di mana aja berada. Ya, sehat terus ya, ya dokter harus sehat. Harus sehat, iya. Pertama kali ketemu langsung ya, kelihatan semangatnya ya, Dokter Hasta ya, nggak pernah sakit kayaknya ya Pak. Dokter dokter nggak boleh sakit ya dokter ya. Oke, nah kita akan berbincang ya Star Lovers, silahkan seperti biasanya Widya ajak Star Lovers untuk ikut bergabung dalam perbincangan kita siang hari ini. Silahkan boleh menyampaikan pertanyaan atau memberikan tanggapan atau menyampaikan harapannya juga boleh banget. Silahkan sampaikan di nomor WA kita di 081-862-1013 atau juga di Instagram kita @starjogjafm. Nah, Dr. Hasto, tadi sudah Widya singgung di depan gitu ya terkait dengan Hasta Jogja Mulia. Ini saya bener ngomongnya Hasta Jogja atau Hasto Jogja nih? Ya kan yang penting artinya itu 8 ya. Jadi makna Hasta itu jangan diartikan sebagai tangan gitu aja. Iya. Maknailah Hasta itu 8. Oke, berarti ada 8 program ini ya, program-program yang akan disampaikan atau juga akan dilakukan begitu ya, Dokter Hasto ya. Apa itu Hasta Jogja Mulia ini, Dokter? Ya, jadi kan kita ini punya visi, punya misi gitu ya, Mbak Widya ya. Tentu visi misi itu harus dilaksanakan melalui satu program dan strategi. Nah, teman-teman kemarin tim sukses itu ya, kemudian menyusun 8 program ya yang kemudian kita catat di sini. Yang pertama itu bagaimana meningkatkan pendidikan itu kan ini penting ya. Kemudian juga yang kedua bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan kita masyarakat. Yang ketiga bagaimana meningkatkan produktivitas dan daya saing. Tentu dalam hal ini seperti masalah-masalah ekonomi kreatif ini penting sekali. Dan kemudian yang keempat itu kita harus bisa meningkatkan kemandirian ekonomi melalui program unggulan seperti katakanlah Yogyakarta kan sebagai destinasi wisata. Ya, tentu ini tidak bisa kita abaikan bagaimana program unggulan yang ada di kota Yogyakarta. Kemudian yang kelima itu bagaimana meningkatkan kualitas untuk layanan publik ya, kepastian hukum dan juga tentu seperti ya layanan prima untuk warga. Ya katakanlah ada mall pelayanan publik itu kan hal-hal yang penting, tapi juga kita tidak mengabaikan bagaimana juga meningkatkan layanan internal. Kalau layanan eksternal itu pada masyarakat, internal ya kepada PNS sendiri. Tentu kan pegawai harus sejahtera, itu menjadi satu ya perhatian tersendiri tentu ya. Kemudian yang keenam bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang di tengah-tengah masyarakat ya. Misalkan ya kita bisa membantu yang lemah, kita bergotong royong. Tentu Mbak Widya tahu bahwa di kota Yogyakarta ini filosofinya aja Segoro Amarto ya, semangat gotong royong ambangun majune ngayu Jakarta ya. Ini kan harus bagaimana kita bisa memperhatikan mereka yang lemah, kemudian mereka yang minoritas.
dan kemudian juga ada difabel dan seterusnya harus diperhatikan melalui program yang kita katakan sebagai meningkatkan kualitas kehidupan ya. Kemudian yang ketujuh adalah mewujudkan tujuan keistimewaan Yogyakarta. Tentu ini Jogja istimewa yang berorientasi kepada warga ya. Ini satu hal yang penting sekali karena kita selalu mendukung bagaimana keistimewaan Yogyakarta bisa terimplementasi dengan baik dan kemudian meningkatkan kesejahteraan warga. Dan yang terakhir ke-8 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ini penting sekali. Karena apa? Kita tahu, Mbak Widya udah tahu sekarang setiap bangun langsung sampah gitu ya. Kemudian tentu Jogja sudah dirintis oleh wali kota terdahulu. Mulai dari Pak Heri, kemudian juga Pak Haryadi, ada kota yang hijau, yang sehat. Ini harus kita pertahankanlah bagaimana kota yang bersih, sehat, asri, indah. Ini penting sekali. Saya kira 8 program strategi itu seperti itu. Oke, itu sudah mencakup semua hal yang menjadi tantangan kurang lebihnya ya. Dr. Hasto ya? Ya, memang ini ditapis dari berbagai macam permasalahan yang ada di kota yang kemudian kita coba melalui 8 program. Kalau menurut Dr. Hasto sendiri, tantangan yang paling krusial nih untuk menangani kota Jogja, kalau seperti biasanya tadi dokter sampah, nah itu tantangan lainnya apa lagi dokter? Ya sebetulnya merubah mindset ya. Kalau kita ini kan di Jogja ini kan tidak punya sumber daya alam ya, adanya sumber daya manusia ya, sumber daya alamnya minimal ya, mayoritas sumber daya yang kita miliki adalah sumber daya manusia, sehingga kita bisa sukses, hebat atau tidak itu tergantung manusianya ya. Kalau dulu saya pernah jadi bupati di Kulon Progo ya, ada yang manusianya itu orangnya tidak hebat-hebat banget itu, tapi punya lahan coklat yang luas gitu ya, sejahtera, punya kambing banyak sekali gitu ya, akhirnya sejahtera itu. Tapi mohon maaf kalau di kota nggak bisa kan kita punya kayak gitu kan, jadi dirinya aja yang harus hebat. Oleh karena itu tantangan yang menjadi tantangan utama kalau menurut saya bagaimana meningkatkan kualitas SDM dan kemudian mindset ya, merubah mindset ya, perilaku, karakter itu menjadi tantangan kalau menurut saya. Oke, ini ya, karena SDM ini ya, SDM ini yang paling menjadi notes gitu ya dokter ya. Betul. Nah, pembangunan SDM seperti apa nantinya ini Dr. Hasto di Yogyakarta? Sebetulnya kita ini kan sudah jelas ya, SDM unggul untuk Indonesia maju ya, keynote-nya seperti itu. Nah, SDM yang unggul ini yang seperti apa? SDM yang unggul ini adalah SDM yang punya skill, punya kemampuan, punya pendidikan ya, dalam hal ini punya pendidikan, punya keterampilan ya. Kemudian satu lagi SDM yang punya ya tentu karakter yang baik, dalam hal ini soft skill-nya baik. Jangan lupa ya bukan toxic people lah, orang-orang yang toxic. Jadi tidak mental disorder ya. Kemudian tambahnya lagi, ini SDM itu setelah dia baik, berkarakter, mentalnya baik, ya tidak ada mental ill atau tidak ada mental disorder, punya keterampilan, punya pendidikan, maka mereka harus punya kemampuan entrepreneurship, ya, harus mau menabung, harus bisa ya tidak mencari kerja terus saja, tapi ya harus ada yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Nah, oleh karena itu syarat untuk menjadi, kalau secara nasional tuh SDM unggul Indonesia maju, kalau lokal ya katakanlah SDM kota Jogja unggul menjadi kota yang maju ya. Maka syaratnya ada 4. 1, SDM itu harus unggul, memang tadi cerdas dan terampil tadi, berpendidikan. Kemudian yang kedua dia harus bekerja. Yang ketiga itu dia harus menabung dan mau menciptakan lapangan pekerjaan, tidak hanya mencari pekerjaan terus. Dan yang keempat, perempuan harus diberdayakan. Nah, ya, betul. Ini penting sekali. Penting ini, mau dokter. Kita itu SDM unggul kayak apa kalau ibu-ibunya nganggur semua. Betul. Ya, dan adanya cuma ngerumpi aja itu. Itu wah berbahaya ini. Ya, buang-buang waktu ya dokter ya. Buang-buang waktu. Dan kenapa perempuan itu harus diberdayakan? Karena gini, perempuan itu semakin tua, semakin proporsinya semakin banyak. Tahu nggak Mbak Widya? Apa itu dokter? Ya, kenapa perempuan itu semakin tua proporsinya semakin banyak? Artinya di masyarakat tuh semakin usianya pada tua-tua, maka perempuannya akan semakin banyak daripada laki-laki. Apa sebabnya?
Karena laki-lakinya mati duluan gitu. Kenapa ya dok ya? Lah iya ya itu kenyataan. Jadi, itu datanya juga ya. Iya ini gagah-gagah ini cuman gaya aja tapi sebenarnya ya pada mati duluan juga. Kenapa begitu? Karena resiko mati pada laki-laki lebih tinggi dan perempuan memang lebih panjang umur baik di Jogja maupun nasional. Jadi hati-hati kalau perempuan sampai nganggur, tidak punya keterampilan, tidak punya pekerjaan, besok di hari tua itu banyak yang single parent. Suaminya sudah nggak ada, itu banyak sekali. Gitu. Nah inilah yang kenapa pemberdayaan perempuan itu menjadi salah satu syarat untuk menuju Indonesia maju atau katakanlah wilayah yang maju gitu. Itu saya kira itu. Menarik. Kalau tadi kan pertanyaannya SDM yang seperti apa? Jawabannya yang seperti itu. Yang tidak toksik itu memang generasi sekarang kayaknya toksik ya dokter ya. Sekarang 9,8 yang toksik. Jadi 9,8% toksik, hati-hati loh ini anak-anak muda ini. Temannya itu 100 tuh 9 ya rada error itu kan. Generasinya memang berbeda ya dokter ya. Beda. Jadi angkatan saya yang tua ini sedikit lah yang error itu. Ya kira-kira 6/100 itu. Kesehatan mental itu artinya ya dokter Hasto mental ya. Disorder, mental health itu. Mental health. Nah, nanti seperti apa wujudnya dokter Hasto untuk bisa meminimalisir nih, apalagi kota Jogja ini kan kalau dilihat dari daerah-daerah lainnya, wah ini kan terpelajar karena di kota gitu dokter. Nah, ternyata masih banyak juga yang memiliki mental disorder lah, kemudian toksik. Ya gini ya, hari ini ya remaja-remaja ini kan perlu kita perhatikan, mahasiswa-mahasiswa perlu kita perhatikan. Kalau kita lihat tempat layanan untuk remaja yang galau atau remaja yang agak depresi, remaja yang cemas itu belum cukup. Ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi mahasiswa, kemudian Anda tidak bisa belajar, konsentrasinya terganggu. Kalau pagi hari kok sepertinya ingin melamun saja, pagi hari kok rasanya sedih tanpa sebab. Padahal uang ada, kiriman juga ada, makanan ada, tapi kenapa sedih? Nah ini karena mental disorder juga kan. Nah kalau remaja itu ada yang kayak gitu, dia mau datang kemana? Kalau mau datang ke dokter ahli jiwa bareng sama orang-orang ODGJ, dia nggak mau dia. Nah dia merasa gengsi dong, maksud aku antri sama jaim orang-orang ODGJ, jaim. Memangnya saya ODGJ kan gitu kan. Nah makanya pemerintah harus membuat outlet untuk layanan itu. Saya punya pemikiran bahwa di kota Jogja ini ada rumah sakit Pratama yang saya lihat masih perlu ditingkatkan jumlah pasiennya karena ini termasuk relatif rumah sakit yang baru. Saya yakin di situ bisa kita buat semacam center ya, adolescent healthy center atau adolescent wellness center yang supaya mereka tidak gengsi untuk ke situ, dan di situ bisa dilengkapi dokter ahli jiwa, psikolog gitu ya. Kemudian juga ada farmasi, dan jangan lupa juga ada pihak-pihak yang berwajib untuk mengamankan karena mereka ini kan harus diresepi obat-obat narkotika, obat antidepresan gitu ya. Tapi kalau mereka kita resepi kan harus ada pihak-pihak berwajib yang menyaksikan, yang sebagai yang ngontrol lah bahwa ini tuh KTP-nya jelas dan seterusnya. Ingat bahwa mereka yang mental disorder tadi kalau curhat sama temannya dikasih obat yang nggak jelas, kemudian dia melayang nyaman, maka lama-lama obatnya bukan semakin turun dosisnya, tapi sama temannya semakin dinaikkan gitu kan, dan akhirnya dia bisa menjadi pengedar gitu kan. Nah makanya inilah kalau menurut saya ini harus diperhatikan. Ya kalau Pak Presiden Prabowo sudah mengarahkan pada kita semua untuk supaya kita itu membangun SDM dengan sebaik-baiknya, saya kira ini bagus dan kita harus ke sana, memang harus SDM-nya yang unggul. Terlebih lagi tadi saya sudah bilang di depan kota kan punyanya cuma manusia. Betul. Jadi ini unggulannya SDM-nya begitu ya. Dan ini yang harus pertama kali yang harus disentuh SDM-nya. Sentuhnya SDM dulu gitu. Betul, bahwa sekarang tidak hanya kesehatan fisik ya, tapi kesehatan mental gitu. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, itu dua-duanya harus imbang ya, dokter. Jargonnya aja jiwanya di depan loh. Coba Mbak Widya kalau misalkan ada orang gagah tidak stunting tapi error itu kan juga tidak ada gunanya itu. Lebih baik mana orang yang kakinya cuma satu karena mungkin kecelakaan atau apa, tapi semangatnya tinggi sekali, mentalnya hebat sekali, dia masih bisa kerja keras itu. Tapi kalau orang yang sempurna fisiknya tapi mentalnya disorder, aduh ini jelek sebetulnya. Namanya karena kelompok toksik kan jelek. Iya betul, itu dimusuhin tuh di mana-mana tuh. Iya dan makanya bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya itu, jiwanya itu di depan loh malah, aslinya loh. Iya itu.
Oke, karena katanya kalau kita hatinya juga seneng, hatinya semangat, nanti otomatis fisiknya juga ikut sehat gitu ya dok ya? Ya, makanya ada penyakit psikosomatis ya. Jadi psike, soma. Jadi orang yang psikisnya tidak bagus, somanya rusak itu. Anda itu kalau stres langsung sakit mah itu. karena Anda itu kan kalau begitu Anda stres kan kadar asam lambungnya meningkat. Ya. Akhirnya apa? Lambungnya jadi stomatitis, jadi ada luka-luka cekungan itu psikosomatis. Makanya kalau psikisnya nggak bagus, somanya kacau. Itu catatan. Anda aja kalau naik sepeda motor tuh, terus disemprit polisi, prit, padahal Anda nggak pakai bawa STNK, langsung yang mules perutnya kok, bukan pusing kepalanya, ya nggak? Betul. Karena apa? Ususnya langsung bergerak cepat itu. Ya, itu kan psikosomatis itu. Betul. Iya lagi ya. Jadi emang ini Star Lovers, apalagi yang muda-muda harus ya menghindari dari yang namanya psikosomatis itu tadi gitu ya. Masih muda kok psikosomatis kan kayaknya rugi besar gitu ya. Oke. Nggak produktif lah. Betul. Dr. Hasto, ada juga program membuat One Village, One Circle University. Bukan circle loh, sister. Salah ya sister, saya ini informasinya. Ada sister city, ada sister university. Artinya One Village, One Sister University. Ya, jadi satu kampung tuh ada sisternya adalah university, satu universitas itu. Jadi misalkan ada kampung X, dia mau bertemakan, aku mau bangun kampung ini, temanya apa? Bapak Ibu kampung, oh kami ingin temanya di sini budaya gitu. Lah saya berkewajiban MOU dengan salah satu universitas yang punya fakultas budaya yang kemudian bisa menjadi sisternya di situ. Nah, kemudian kita datangkan ahlinya di situ, mungkin KKN-nya continuing selama 3-5 tahun ini di situ terus saja, temanya satu, tujuannya satu, tetapi bisa berganti-ganti orangnya, yang KKN, yang internship di situ gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Ya dikoreksi ya, berarti One Village, One Sister University gitu ya. Oke, jadi juga ada program One Village, One Sister Company. Jadi perusahaan. Jadi kalau misalkan ya, ini ada perusahaan di Jogja, perusahaan A gitu ya. Perusahaan A ini ya kita ajak untuk ayolah kita punya perhatian kepada salah satu kampung, semampunya lah perusahaan A ini bisa membimbing satu kampung mana dia pilih, atau mungkin kampung yang dekatnya situ, sehingga bisa menjadi sisternya. Oke, ini menarik nih ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya dokter ya, karena membutuhkan kolaborasi nih ya beberapa stakeholder. Oke. Star Lovers, kita jeda terlebih dahulu. Silahkan yang ingin bertanya, Widya masih membuka kesempatan untuk Anda di nomor WA kita di 0818621013 atau di Instagram kita SR Jogja FM. Kita akan segera kembali. Star Lovers masih bersama kami tentu aja dalam Bincang Jogja bersama dengan Wali Kota Jogja terpilih Dr. Hasto Wardoyo gitu ya, dimana hari ini itu kita membicarakan tentang tema mewujudkan Hasta Jogja Mulia, membangun Jogja melalui pendidikan SDM dan juga layanan kesehatan. Sudah banyak yang berinteraksi nih Dr. Hasto. Kita bacakan satu-satu ya Dr. Hasto ya. Ini melalui WA di 0818621013. Terima kasih. Ada Mas Vicky di Wirobrajan nih. Dr. Hasto, saya berharap soal pendidikan jangan sampai kalah nih dengan kota lain. Nah, tanggapannya dokter? Ya haruslah, karena Jogja kan kota pendidikan ya. Dan saya yakin Jogja itu menjadi center of referral ya. Jadi orang-orang di daerah mana-mana banyak mereferensi, merujuk ke Yogyakarta itu. Jadi pasti Yogyakarta sudah menjadi bagian dari tujuan dari pendidikan secara nasional. Makanya ya mesti harus tidak kalah. Nah, oleh karena itu ke depan kan Yogyakarta ini harus ada nilai-nilai yang unik ya, yang harus ada dalam muatan pendidikan itu. Nah, ini barangkali nanti kita bisa diskusi bersama dengan tokoh-tokoh pendidikan, tentu bagaimana kita bisa memberikan muatan lokal istilahnya untuk Yogyakarta agar kita punya nilai-nilai yang baik untuk Jogja diberikan pada seluruh mahasiswa atau siswa yang ada di Yogyakarta. Oke, tentu memberikan keunikan itu tadi ya, jadi menjadi pembeda dari. Iya, betul.
yang lainnya begitu. Oke, pertanyaan berikutnya, terima kasih di 7252 4 digit terakhir. Ini terkait dengan yang baru saja nih Pak Dokter ya. Apakah pemotongan anggaran ini bisa menghambat pelayanan di Pemkot Jogja nih? Nah, ini yang lagi lagi hangat ini ya Dokter ya. Iya, ya tentu pelayanan itu butuh anggaran ya yang cukup itu. Jadi kalau seandainya diterjemahkan pelayanan, termasuk misalkan ada bantuan-bantuan, itu kan bagian dari pelayanan ya. Ada bantuan sosial yang kemudian selama ini juga diterima dengan cukup misalnya begitu. Nah, ketika nanti kita cermati ya, ketika anggaran-anggaran yang sifatnya bantuan-bantuan itu juga menjadi bagian yang sasaran untuk di refocusing atau ada istilahnya automatic adjustment yang kemudian nanti dialokasikan ke tempat lain, maka tentu bisa berpengaruh ya kepada layanan-layanan tertentu. Karena juga kita butuh membangun infrastruktur di Kota Yogyakarta untuk layanan publik ya. Sebagai contoh ya, kita di Kota Yogyakarta itu baru 16% yang konsumsi air minum dalam pipa ya, dalam artinya melalui perpipaan, melalui PDAM kan itu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan layanan publik dalam bentuk air minum yang sehat melalui PDAM, kemudian saluran airnya cukup itu jelas butuh anggaran untuk membangun infrastruktur itu. Ya, mengalirkan air, membangun perpipaan itu. Nah, menurut saya mohon maaf kalau itu anggarannya nggak ada, kan kita otomatis layanan publik yang ini kan mungkin bisa tidak belum tercapai dengan lebih cepat. Saya kira itu contoh konkret ya. Oke, jadi nanti akan dialokasikan ke memang yang paling urgent ya. Betul, ya? Pasti terus kita kalau anggaran terbatas pasti kita membuat prioritas. Ya. Oke, siap. Kemudian di Instagram terima kasih @Veronica Anabel. Pak Wali, ini pembangunan sarana buat masyarakat terlebih untuk yang ada di dekat kali. Ya, saya sudah banyak ke perumahan-perumahan yang ada di warga lah, di hunian-hunian warga yang ada di pinggir-pinggir kali. Entah itu Kali Code, Kali Winong, Kali Gajah Wong gitu ya. Saya memang juga prihatin bahwa yang ada di pinggir-pinggir kali tentu masih banyak yang belum sehat rumahnya. Nah, sarana-sarana publiknya juga tentu masih sangat terbatas ya. Saya memang sudah mendapat masukan banyak ini setiap kali ke RW ke ini, salah satu yang dikeluhkan adalah bagaimana cara publiknya untuk ruang terbuka hijaunya, kemudian juga balik RW-nya gitu. Ya, maka ini sudah menjadi catatan kami. Ya, insya Allah kami akan secara bertahap mengidentifikasi lokasi-lokasi mana yang memungkinkan untuk segera bisa direalisasi. Gitu. Oke, siap. Next ke @Mas Dewe nih, perhatian pada UMKM Yogyakarta nggak boleh ditinggal nih Pak Hasto, nanti programnya akan seperti apa? Nah, ini menarik tadi ya terkait dengan UMKM. Iya, memang UMKM itu harus bisa memproduksi barang-barang yang menjadi konsumsi lokal minimal ya, konsumsi warga kota sendiri. Ini kunci ya. Kalau kita itu meskipun kita tidak dapat dukungan dana dari pemerintah untuk hibah kepada UMKM itu, tetapi kalau kita mendapatkan kesempatan untuk menguasai konsumsi warga itu akan luar biasa. Contoh begini, Kota Yogyakarta, siswa-siswanya kalau beli seragam, saya yakin belum buatan Kota Jogja. Karena di Kota Yogyakarta yang membuat batik dalam ribuan bahkan puluhan ribu lembar untuk seragam sekolah, saya belum lihat itu di mana tempatnya. Ya. Nah, pasti pada umumnya akhirnya belinya di luar Kota Jogja, entah itu yang dijual di Beringharjo, tapi kainnya ini bisa dari Seragen, dari Solo, dari Pekalongan gitu ya. Terus beli banyak untuk seragam sekolah. Nah, kalau siswa sekolah di Kota Jogja ini kan 65.000 kurang lebih. Nah, kalau itu dikuasai oleh UMKM tadi, ya kita buat regulasi bahwa kalau di Kulon Progo dulu bela beli produk sendiri ya. Di sini pun juga mestinya kita harus membeli produknya warga kota. Nah, kalau kita sengajakan kita buat regulasi kan UMKM itu sudah luar biasa itu. Karena dialah yang akan mensuplai 65.000 lembar kain untuk seragam siswa dan ya anak-anak sekolah itu ya.
itu baru siswa loh. Apalagi kalau kita punya kerjasama dengan perguruan tinggi, ya, kemudian kita mintalah perguruan tinggi itu kalau ada seragamnya kampung sini dipesen gitu kan. Okay. Nah itu contoh aja bahwa UMKM itu bisa tanpa hibah dari pemerintah, tapi hanya regulasi dari pemerintah, hanya dibantu oleh pemerintah dengan kedekatan dengan sumber-sumber konsumsi, sudah luar biasa. Gitu. Ini termasuk dalam program tadi kemandirian ekonomi ya, Dr. Hasto ya? Iya, itu gitu ya? Nah, seperti katakanlah di Jogja itu ada air bikinan sendiri, Ayo namanya air bikinan. Lah kenapa itu yang tukang asongan, pedagang-pedagang itu enggak kita wajibkan membawa Ayo aja, jangan membawa produk yang lain dengan margin harga yang lebih lumayan daripada membawa produk lain itu. Karena ini uangnya juga akan masuk ke perusahaan daerah, nanti ujung-ujungnya juga kembali ke rakyat kota gitu. Nah, kenapa nggak begitu? Hotel-hotel semua harus pakai itu. Ya di warung-warung kecil di kampung itu itulah pakai Ayo, dikasih dia bonus, kasih margin itu. Kalau PDAM promosi ya promosinya melalui warganya sendiri, dana promosinya dikasihkan pada pedagang-pedagang itu untuk dia biar memasarkan Ayo, jangan memasarkan produk airnya yang lain gitu loh. Itu kan contoh aja bahwa jadi menurut saya jangan berebut rezeki di ceruk yang sama gitu loh. Kan banyak orang tuh hanya kelahi pengen rebutan lapak, ingin rebutan apa yang sama. Padahal kita nggak melirik kue yang lain gitu loh. Itu kuenya segitu direbutkan terus, menurut direbutin. Ya artinya akan berebut di situ terus. Coba kita berpikir ya yang lain itu. UMKM bisa loh bikin pojok teh di Jogja. Di Jogja itu kopi ya semua isinya. Betul. Tapi yang membuat teh yang enak seperti di China gitu. Misalnya itu kan enggak ada gitu. Ya, kenapa kita punya kebun teh ratusan hektar di Samigalo? Kenapa enggak kita jual teh pucuknya? Karena teh pucuk itu sulit didapat. Teh pucuk adalah teh yang masih belum mekar itu, yang masih kuncup itu, namanya P1. Nah, kenapa nggak ada yang kreatif begitu? Karena kota lain sebetulnya susah, karena apa? Mencari teh pucuk sulit. Kalau kita kan punya kebunnya di Yogyakarta ini, ada di Samigalo. Daripada hanya dikirim ke perusahaan besar, mending ke UMKM aja. Ya, itu contoh loh, contoh bahwa kita ini tadi kembali ke SDM kita ini harus mindsetnya dirubah, etos kerjanya dirubah, memeras-meras kemampuannya, nggak punya kebun teh tapi kita bisa bikin pojok teh. Nah, itu dia dokter yang sulit. Merubah mindset itu kan harus, lumayan ya itu, effortnya luar biasa tuh dokter. Ya tapi kalau menurut saya harus learning by doing ya. Jadi kalau sekarang merubah mindset, sekarang pula ada hasilnya. Betul. Gitu loh. Contoh ayo kita bikin batik dilatih. Ya, terus dibeli juga karena sudah ada siswanya 65.000. Itu kan ya merubah mindset sekaligus langsung dapat rezeki kan gitu. Kalau nggak mau ya nggak dapat rezeki kan gitu. Kan harusnya begitu. Saya sering dikritik orang ya. Pak Hasto, jangan hanya bicara tentang ideologi. Kalau dengan orang miskin tuh bicaralah sepotong roti. Saya bilang ya sudahlah, aku bicara ideologi tapi membawa sepotong roti. Ya kan, siapa gitu. Ideologinya apa? Ayo berdikari dalam bidang ekonomi. Batiknya bikin sendiri, airnya bikin sendiri. Nah, otomatis dibeli. Berarti kan kita bicara ideologi tapi kan bawa sepotong roti. Ya gitu loh. Siap. Itu gitu kalau bicara UMKM ya. Ini tadi kan pertanyaan tentang UMKM. Betul. Karena memang UMKM ini salah satu pilar ekonomi juga di Kota Jogja ya, dokter ya. Jangan rubuh-rubuh gedang kalau bahasa Jawanya. Nah, apa itu artinya? Rubuh-rubuh gedang itu ya kesana semua. Jualan salak semua. Jualan bakpia semua. Ya mati bareng kan kita. Itu sopo gitu nanti. Filosofinya itu to be different, harus menjadi yang beda gitu loh. Harus tampil beda begitu ya. Beda. Local pride ini ya Star Lovers ya. Selanjutnya @eka Laya Irfan. Dr. Hasto apakah akan memaksimalkan CSR nih untuk pembangunan Jogja? Mungkin tadi bisa dikoneksikan dengan One Village One Company tadi ya? Iya. Saya kemarin hari Minggu, sekarang ini hari apa ya? Hari Rabu ya sekarang. Selasa. Ini Selasa ya. Sudah lupa hari. Jadi kemarin hari Minggu saya sudah mengajak CSR. Ada warga yang rumahnya di pinggir kali Selokan itu di kota Yogyakarta ini, di Mergangsan itu ya tepatnya, itu dia sudah sendirian, perempuan, sakit-sakitan, tanahnya kecil sekali, rumahnya kecil sekali, bawahnya Selokan, bau gitu ya. Nah kemarin kan
saya coba ini kalau dipakai dengan anggaran APBD raiso nggak bisa karena sertifikat lemahnya nggak ada ya kan, sampai ya bahasa apa kasarnya mbok ngantai jeliting raiso lah itu. Jadi itu tuh apa ya bisanya dengan CSR. Makanya kemarin kita datangkan CSR, terus warga gotong royong, ayo wol itu apa ya, iuran sukanya, gitu, serelanya. Jadi kemarin ya, hari Minggu itu kita 2 rumah, dan malah rumah sebelahnya sekalian itu. Ya itu nggak pakai APBD, itu pakai CSR. Sebelumnya itu dengan bukan dompet itu apa, teman Basnas ya di Pura Brajan 2 rumah juga bisa kita lakukan tanpa harus APBD, APBN. Ya. Artinya apa? Ya itulah Segoro Amartonya itu loh, semangat gotong royong bangun majunya Yogyakarta. Ojo meng logo tok, logone nang kene dinggo terus Segoro Amarto. Ning mana gotong royongnya kan itu loh. Saya belum pakai logo tapi saya udah nyicil loh, udah 4 rumah selesai. No action talk only itu ya, dokter ya. Jadi itu kalau menurut saya gotong royong dan CSR tentu ya. Oke, berarti kan memang harus ada kolaborasi nantinya dokter ya, supaya apa tadi yang sudah dilakukan tuh terus berlanjut, kemudian mungkin juga company yang lainnya juga ikutan bergabung begitu juga. Iya, dan jangan khawatir ya, kita itu kan inginnya simbiosis mutualisme ya, jadi mungkin perusahaan ya tidak dirugikan, warga masyarakat kan juga bisa membantu perusahaan juga bisa membantu warga masyarakat gitu. Mungkin perusahaan juga bisa mendapatkan tenaga yang tidak mahal, kemudian juga bisa produk-produk mungkin yang tidak terlalu mahal gitu. Oke, siap. Ini kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi, Dr. Hasto. Banyak ternyata pertanyaan ya. Dari Ibu Riri nih, persoalan terkait dengan stunting. Nah, ini mungkin ibu-ibu atau yang lainnya nih, istri-istri ini juga sangat concern di ini ya. Persoalan stunting ini kan pasti masih jadi perhatian gitu ya, karena ada targetnya juga. Nah, nanti seperti apa konkretnya di lapangan, Dr. Hasto? Ya, ini terima kasih sekali ya pada Bu Riri. Bu Riri ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bermanfaat bagi semua orang ya, banyak orang ya. Stunting itu kan sebabnya 3 ya. Jadi 1 suboptimal health. Suboptimal health itu artinya apa? Bocah iki loro-loronen ora waras gitu ya, sakit-sakitan gitu ya. Nah, ini suboptimal health ini sakit-sakitan itu contoh sering diare, batuk pilek gitu. Sebetulnya aslinya yang seperti ini sering diare itu membuat berat badan turun, terus panjang badannya nggak tambah, akhirnya stunting. Tapi 70% sebabnya adalah lingkungan. Jadi hati-hati kalau sampahnya numpuk, lalernya banyak di situ. Laler itu terbangnya 500 meter loh. Di sini sampah numpuk, lalernya terbang, di sana adalah telur goreng di sana. Waduh. Langsung akhirnya laler itu terbang ke telur goreng itu kan. Padahal laler itu membawa telur sendiri ya, mengingat ke telur goreng ya kan. Akhirnya kan bakteri masuk ke makanannya anak-anak diare. Makanya kota Yogyakarta stuntingnya terakhir naik ya. Kalau menurut saya salah satu faktor yang membuat naik karena lingkungan. Nah makanya lingkungan harus bersih, harus sehat. Nah air minumnya tuh kalau bisa ya diusahakan tuh air pipa ya. Karena kalau air sumur itu, sumurnya kota Yogyakarta ini kalau kita cek banyak E. coli-nya. Waduh. Iya, E. coli itu kan sama dengan rembesan fesesnya tetangga. Iya. Saya ya jujur aja. Bu, kalau minum air yang banyak E. coli-nya gini, podo kali jenengan tuh ngicipi ngone tanggane. Kan sedih tuh itu. Sedih banget. Lo mau, wah nih Pak, air saya tuh bersih banget, jernih. Jernih belgedes, mau ono E. coli-ne kok ya kan. Makanya perpipaan itu penting sebetulnya. Standar WHO itu perpipaan. Nah inilah yang membuat orang-orang yang pakai air perpipaan, lingkungannya bersih, stuntingnya rendah juga, gitu loh. Karena tidak banyak diare, tidak banyak sakit. Nah yang kedua suboptimal nutritional. Suboptimal nutritional itu maknanya kurang optimal. Nah ada ibu-ibu yang ngasih anaknya mie tapi tanpa protein hewani. Pokoknya bocah senengnya mie, kasih ciki, kasih cilok. Ternyata ciloknya itu isinya memang gandum, terus ikannya itu cuman baunya, tidak ada ikannya, cuman amis-amisnya saja. Ada rasa telur, ternyata bukan telur, cuman rasanya rasa telur, perasa. Nah ini kan istilahnya cuman gandum. Nah kalau cilok itu dibuat seperti itu ya ciloko tenan menurut saya. Lah ya kan artinya apa? Karena memang nggak ada. Nah ini namanya suboptimal nutrition. Maka pesannya, ayolah anak-anak itu kasih ikan, kasih telur, ya, daging
tidak lebih baik daripada ikan untuk anak-anak dan ibu hamil. Padahal ikan lebih murah daripada daging. Daging sapi 120.000 per kilo, lele paling 22.000 per kilo ya. Tapi lele mengandung DHA, omega 3 untuk otak bayi, untuk mencegah stunting juga ya. Nah, telur juga mengandung omega 3, tapi orang sering gaya ya. Kadang-kadang kalau punya hajat aja, waduh kalau nggak pakai daging sapi rasanya saru ini. Kalau mau hajatan tapi misalnya Mbak Wija nikah terus nanti suguhannya itu semur lele itu kan waduh, orang itu mesti wah ini pelit banget ini. Padahal itu jauh lebih baik ikan itu daripada daging gitu loh. Nah, makanya suboptimal nutritional, tolong pesan saya, tolonglah mencegah stunting, kasih ikan, kasih telur. Nah, tentu kalau pemerintah kota nanti ya programnya sesuai dengan teori ini ya kami tidak akan membuat program penurunan stunting di luar teori yang saya sampaikan. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir adalah suboptimal parenting. Jadi orang yang anaknya itu sedih terus karena ibunya nggak pernah senyum, nggak pernah dikudang-kudang gitu. Nah, bocahnya sedih terus, malah disengeni terus gitu. Anaknya baru umur 2 tahun, adiknya udah lahir itu, waduh berat sekali ini, parentingnya pasti gagal gitu. Oleh karena itu tolonglah kasihanilah anak-anak itu, dicintai betul, dihibur, didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak dilahirkan di zamanmu. Jadi jangan disuruh ngikuti bapak mbokne, bapak ibunya. Anaknya itu kan bukan anak yang lahir zaman Anda, anaknya zaman sekarang gitu. Nah, saya kira 3 hal itu kunci untuk bagaimana menurunkan stunting. Mohonlah kerjasamanya. Mohon kerjasamanya ya ibu-ibu ya, lingkungan bersih, nutrisi dan juga siap asuh parenting gitu tadi ya. Oke, siap. Itu tadi jadi catatan tersendiri untuk bisa mengatasi stunting nih. Star Lovers, kita jeda lagi ya Dr. Hasto, kita jeda lagi. Kita akan balik lagi nanti setelah jeda berikut ini. Bincang Jogja kembali lagi, Star Lovers, masih bersama saya Widya Pradipta, juga Wali Kota Jogja terpilih Dr. Hasto Wardoyo. Dr. Hasto, banyak ternyata yang menyampaikan pertanyaan ya, bahkan juga harapan-harapannya begitu ya Dr. Hasto ya. Terkait dengan permasalahan yang lain nih, ini pertanyaan dari Bapak Tri Haryanto Nugroho nih dokter ya. Titip persoalan tentang litih nih Dr. Hasto, jangan sampai makin menurunkan minat orang belajar di Jogja, karena kemarin anggapannya setelah banyak informasi atau berita-berita yang beredar terkait dengan litih ini menurunkan penurunan wisatawan nih Dr. Hasto nih di kota Jogja terlebih. Gitu. Dan citra Jogja menjadi tercoreng gitu ya dengan kelitih misalnya itu ya. Saya tadi di depan sudah bicara ya terkait dengan masalah mental disorder. Betul. Ya. Sebetulnya kelitih adalah bagian dari ya dalam hal ini yang ada vandalismenya di situ juga. Itu juga ada kekerasan karena sadismenya juga ada. Karena mental health sebetulnya, mental disorder. Makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ini membangun SDM ini tidak hanya pendidikan dan kemudian skill keterampilan, tetapi kita bangun jiwanya juga ya. Makanya bagaimana sekolah-sekolah itu nanti bisa lebih memperhatikan kesehatan mental disorder. Tentu diagnosis terhadap mental disorder harus dilakukan. Kalau menurut saya di puskesmas itu harus ada psikolog ya. Ada psikolog ya. Memang kalau psikiater sulit karena psikiater itu dokter spesialistik yang adanya biasanya di rumah sakit. Tapi kalau psikolog saya yakin bisa di puskesmas. Jadi secara bertahap tentu saya akan menerapkan layanan untuk psikolog di puskesmas, kemudian juga psikiater di rumah sakit yang terjangkau ya. Dan juga tadi sudah saya sampaikan ada outlet yang saya rencanakan di Rumah Sakit Pratama Yogyakarta. Ini sebagai center of referralnya gangguan-gangguan mental disorder itu yang dari sekolah-sekolah, supaya ada kanalnya untuk pelayanan itu. Gitu. Saya kira ini penting sehingga nanti guru-guru BP istilahnya ya, yang dari sekolah-sekolah itu dia bisa melaporkan ke dinas pendidikan berapa anak jumlahnya yang
ditengarai mempunyai ciri-ciri yang disorder. Nah, ini saya kira penting untuk dikanalisasi dan dibuat program. Betul. Tanpa begitu ya tidak terkendali. Jadi harus terregister, terdata siapa yang mental disorder itu. Kemudian kita lakukan treatment. Ya. Oke. Jadi memang harus berkolaborasi dengan pihak sekolah juga, begitu ya, dengan fasilitas kesehatan juga gitu. Termasuk juga di bidang kesehatan ini menarik, ada program satu kampung satu bidan nih, Dr. Hasto. Ya, ini apa yang bisa dimanfaatkan nih masyarakat? Ya, jadi gini, satu kampung satu tenaga kesehatan, ya tidak harus bidan tapi tenaga kesehatan lah begitu. Kita ini kan nyontoh di beberapa negara yang maju ya, seperti di Belanda misalnya itu. Di Belanda itu kan ada GP ya, General Practitioner, itu dokter umum lah ya. Dia itu menguasai satu wilayah, mungkin kalau di sini kampung gitu ya. Dia betul-betul tahu data tentang manusia di sekampung itu gitu. Ini sakit apa, ini resiko tinggi apa, ini sedang hamil atau tidak, kemudian balitanya umur berapa, dia butuh apa, itu semua ada dalam satu catatan petugas yang punya wilayah itu. Nah, saya punya cita-cita, karena kalau di sini untuk menghadirkan satu dokter satu kampung masih agak sulit ya, cita-cita saya ya sudahlah bidan atau perawat, tapi kita betul-betul kita latih untuk kemudian dia mengcover di wilayah itu. Jadi dia ada berapa ratus kakak dan dia punya database di catatan dia, di datanya dia, masyarakat itu membutuhkan apa, yang difabel berapa, layanannya harus diberikan apa, besok yang melahirkan tahun ini berapa, itu yang hamil berapa. Di Kota Jogja ada lansia yang cukup banyak dan banyak lansia yang butuh layanan di rumahnya. Betul. Gitu. Ya kan, karena konsepnya itu harus rumah sakit tanpa dinding ya, atau ya ada hospital without wall, rumah sakit tanpa dinding, atau puskesmas tanpa dinding ya. Jadi harus bisa menjangkau layanan ke masyarakat, dan oleh karena itulah dibutuhkan petugas yang di lapangan. Oke, jadi semakin lebih dekat gitu ya dengan akses kesehatan, betul, begitu ya. Dan negara hadir di situ. Ya, di situ representasi. Siap. Ini karena waktu kita terbatas, Dr. Hasto ya. Terima kasih. Ternyata sudah mepet ini ya, Dr. Hasto ya. Menjelang pelantikan nih, Dr. Hasto, apa yang sudah dipersiapkan nih? Saya kira normatif aja ya kan kita itu kalau persiapan pelantikan yang seremoni saya kira ya sudah seperti biasanya lah. Mungkin ada pakaian dan sebagainya. Tapi yang paling penting saya kira bagaimana menyiapkan program 100 hari kerja yang bikin pusing. Itu yang dinanti-nanti ya. Terkait pesan juga, Dr. Hasto, mungkin bisa disampaikan ke Star Lovers. Ya, pada khususnya untuk warga Kota Star Yogyakarta. Lovers di mana aja, khususnya warga Kota Yogyakarta. Sekarang ini Kota Yogyakarta banyak hal yang perlu kita bersama-sama untuk kita benahi. Salah satunya adalah kebersihan ya. Kebersihan lingkungan, sampah ini menjadi tema penting untuk kita selesaikan bersama. Begitu juga tentu hal-hal lain seperti pengangguran. Ingat bahwa Kota Yogyakarta tentu bertumpu pada sumber daya manusianya. Apabila di antara kita masih ada yang tidak sekolah dan tidak belajar, tidak kursus, tidak kerja, dan itu berarti menganggur padahal usia produktif, maka itu menjadi ancaman bagi keluarga untuk kita tidak sejahtera. Nah, marilah kita menciptakan SDM yang unggul di Kota Yogyakarta agar nantinya insya Allah Kota Yogyakarta menjadi kota yang maju. Terima kasih. Amin ya. Selamat menjalankan tugas, Dr. Hasto. Terima kasih. Mohon semangat doanya. Selalu, amin ya, pasti ya. Star Lovers juga mendoakan, memberikan semangat juga, dan mungkin juga boleh menyampaikan kritik nantinya ya. Oh iya, tentu ya. Dr. Hasto dekat kan ya, ada Instagramnya mungkin bisa sampai DM gitu. Nanti kami ya di DM pun siap. Di DM pun siap gitu. Dan bahkan saya biasanya open house ya, seminggu sekali. Siap, nah itu ada open house seminggu sekali, bisa disampaikan mungkin aspirasi-aspirasinya ya, Star Lovers ya. Oke, kita akhiri bincang Jogja ini di siang hari ini. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih Dr. Hasto. Ya, masih. Tetap semangat, salam sehat, dan sampai jumpa.